Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ningsih, peserta PPG Prajabatan tahun 2022, jurusan Bahasa Inggris di Universitas Hamzanwadi. Saya akan mencoba untuk memaparkan materi tentang profiling peserta didik. Nah, dalam membuat profil peserta didik, ada 12 aspek yang harus diperhatikan oleh pendidik. Yang pertama, etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Yang pertama yaitu tentang etnik. Etnik ini adalah suku yang dianut oleh peserta didik yang berasal dari daerah tempat tinggal mereka ataupun daerah tempat mereka berasal. Selanjutnya kultural. Kultural ini akan sesuai kultural atau budaya peserta didik ini akan sesuai dengan etnik atau sukunya mereka. Misalkan mereka dari suku Sasak, maka kulturalnya juga akan mengikuti. Selanjutnya tentang status sosial. Jadi status sosial peserta didik ini bervariasi. Ada yang high, ada yang middle, ada yang low. Selanjutnya tentang minat. Jadi minat peserta didik ini juga berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki minat belajarnya tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang rendah. Dan terdapat beberapa indikator minat seperti perasaan senang, keterikatan peserta didik, perhatian dalam belajar, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini saya mengambil teori dari Piaget. Nah, untuk itu ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Dan guru harus mengetahui di perkembangan kognitif yang mana peserta didik berada. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Jadi kemampuan awal ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebelum memulai materi pembelajaran. Dan adapun cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes yaitu pretest atau tes awal dan juga tes wawancara. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan analisis instruksional atau pembelajaran. Selanjutnya tentang gaya belajar. Jadi gaya belajar ini ada yang visual, auditif, kinestetik, reading, and writing. Selanjutnya motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik ini dibagi menjadi 2, yaitu motivasi belajar intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Selanjutnya tentang perkembangan emosi. Jadi perkembangan emosi ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik tersebut berperilaku dalam kelas. Apakah dia sudah bisa mengontrol emosinya atau emosinya itu masih tidak stabil atau terbawa suasana. Selanjutnya perkembangan sosial. Jadi perkembangan sosial ini adalah bagaimana cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekolah seperti guru ataupun sesama peserta didiknya. Dan juga mengenai tentang bagaimana cara peserta didik ini berinteraksi dengan orang di luar lingkungan atau masyarakat. Selanjutnya perkembangan moral. Jadi perkembangan moral ini adalah sumber atau acuan pendidik untuk menilai tindakan atau perilaku peserta didik seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, dan layak atau tidak layak. Yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik ini ada 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Jadi motorik kasar ini adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan peserta didik itu sendiri. Ini contohnya misalnya peserta didik berolahraga atau bermain lari-larian bersama teman-temannya. Selanjutnya motorik halus. Motorik halus ini adalah berkaitan dengan gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Ini contohnya ketika peserta didik itu menulis atau membaca. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat profil peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.